Perkenalkan, nama saya Junita, NIM 1862201011 dari Universitas Lancang Kuning, kelas 74 Akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang proses costing aplikasi di industri perkebunan. Industri perkebunan dan pengolahan hasil alam berkembang lumayan pesat di Indonesia saat ini. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan lokal yang berhasil menembus pasar internasional, baik berupa skala kecil maupun berskala besar. Adapun komoditi-komoditi perkebunan yang menjadi andalan perdagangan internasional Indonesia, tentunya negara kita, adalah rempah-rempah, kelapa sawit, dan juga karet. Pada perusahaan manufaktur, masalah yang sering dihadapi adalah masalah kelancaran proses produksi berupa penanganan persediaan bahan baku yang tepat agar tidak terjadi kelebihan serta kekurangan bahan baku. Perusahaan harus dapat mengelola persediaan yang dimiliki sebaik mungkin sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Bahan baku juga sangat mendukung dalam rangka meningkatkan jumlah output yang akan diproduksi. Kebijakan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tepat dengan laba yang diinginkan dan diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi produk yang sejenis. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tujuan didirikannya perusahaan, yaitu agar modal yang ditanam dalam perusahaan tersebut dapat terus berkembang dan dengan kata lain mendapatkan laba semaksimal mungkin. Untuk kebutuhan pelaporan biaya, industri perkebunan selama ini mempergunakan metode alokasi biaya tradisional yang terlihat dengan cara pembebanan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dilakukan secara langsung ke produk. Sedangkan untuk pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan berdasarkan kuantitas produk yang dihasilkan dalam 1 kg. Selain itu, pembebanan biaya overhead juga didasarkan pada kualitas produk yang dihasilkan, tanpa memisahkan antara produk SIR 20 dan produk compound rubber. Tentunya alokasi overhead demikian menimbulkan pertanyaan mengenai kekuratan perhitungan biaya dengan harga pokok produksi yang dimiliki perusahaan selama ini, karena ketergantungan pada pemicu biaya atau cost driver berbasis volume sebagai satu-satunya dasar alokasi biaya overhead dapat menimbulkan distorsi biaya produk. Seperti Atkinson, Kaplan, Matsuram, dan Young 2012, biaya overhead industri perkebunan juga didominasi oleh biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan mesin dalam produksi. Hal ini terjadi karena dalam proses pengolahan, penggunaan mesin dapat memperlancar dan meningkatkan efisiensi. Namun, dari pihak penggunaan mesin dalam produksi memicu penambahan biaya-biaya non-level, yaitu biaya-biaya yang dikenakan atau yang dinaikkan atau diturunkan, dan diperbaharui oleh perubahan jumlah unit yang diproduksi. Nah, menurut Hilton and Platt pada tahun 2015, perusahaan yang memiliki aktivitas yang dikategorikan dalam aktivitas non-unit level, seperti aktivitas permesinan, cenderung mengalami distorsi biaya jika perusahaan tersebut menetapkan biaya tradisional dalam alokasi biaya overhead. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mengalokasikan biaya secara lebih akurat dan efektif, metode Activity Based Costing atau ABC dapat menelusuri biaya-biaya overhead yang lebih detail dan menyeluruh sehingga harga pokok produksi tidak mengalami overcosted maupun undercosted menurut Martusa dan Eddy, memberikan ketetapan hasil alokasi. Namun, sampai dengan penelitian ini dibuat, manajemen perusahaan industri perkebunan belum menetapkan metode Activity Based Costing. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui berapa harga pokok produk SIR 20 dan produk compound rubber
jika dialokasi biaya overhead dilakukan dengan menggunakan sistem activity based costing. Dan untuk mengetahui perbedaan yang timbul akan sistem alokasi biaya yang diterapkan pada industri perkebunan dengan sistem alokasi menggunakan activity based costing. Demikianlah proses costing pada aplikasi di industri perkebunan. Terima kasih.